Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Fatmawati. Saya akan menyampaikan laporan kasus saya yang berjudul asma. 1. Identitas klien. Nama Nyonya K, usia 35 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Palembang, status menikah, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, diagnosa medis asma. 2. Riwayat kesehatan. Status kesehatan saat ini. 1. Keluhan utama, klien mengatakan sesak nafas. 2. Faktor predisposisi, cuaca dingin dan terkena debu. 3. Faktor predispitasi melalui saluran pernapasan. B. Riwayat kesehatan saat ini. Data subjektif, klien Nyonya K mengatakan sesak nafas. Klien mengatakan sejak kurang lebih 6 jam yang lalu pasien mengalami sesak nafas saat cuaca dingin dan terkena debu. Tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Data objektif, Nyonya K tampak lemah, kesadaran kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler, tegangan cukup, pernafasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. Masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif dan bersih jalan tidak efektif. C. Riwayat kesehatan terdahulu. 1. Penyakit yang pernah dialami. A. Kecelakaan. Klien mengatakan pernah mengalami jatuh dari motor. B. Operasi. Klien mengatakan tidak pernah melakukan operasi. C. Penyakit. Klien mengatakan klien sering sakit, demam dan batuk pilek. Masuk rumah sakit tidak pernah. 2. Alergi. Klien mengatakan memiliki riwayat alergi yaitu cuaca dingin dan terkena debu. 3. Kebiasaan tidak ada. 4. Obat-obatan yang digunakan tidak ada. D. Riwayat keluarga. Nyonya K mengatakan ada keluarga yang terkena penyakit asma, yaitu ibu dan adiknya. 3. Pengkajian keperawatan 12 domain Nanda 1. Pengkajian kesehatan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan pernah melakukan cek kesehatan di rumah sakit sebelumnya. Nyonya K mengatakan bila ada keluhan sakit dirasakan, Nyonya K mengkonsumsi obat warung. Data objektif, klien tampak menyadari pentingnya cek kesehatan, masalah keperawatan tidak ada. 2. Nutrisi. Data subjektif, Nyonya K mengatakan nafsu makan tidak berkurang. Nyonya K mengatakan makanan yang diberikan habis. Data objektif, klien tampak nafsu makan, porsi makan yang diberikan habis. Masalah keperawatan tidak ada. 3. Eliminasi. Data subjektif, Nyonya K mengatakan BAK kuning putih, kemudian Nyonya K BAK 3-4 kali per hari. Nyonya K mengatakan BAB kuning, Nyonya K BAB 1 kali per hari. Data objektif, klien tampak tidak ada masalah keperawatan, tidak ada masalah BAK dan BAB, masalah keperawatan tidak ada. 4. Aktivitas atau istirahat. Data subjektif, Nyonya K mengatakan istirahatnya cukup. Nyonya K istirahat saat siang jam 13.00 sampai 15.00 WIB dan malam 20.00 sampai 05.00 WIB. Data objektif, klien tampak istirahat cukup. Masalah keperawatan tidak ada. 5. Persepsi kognitif. Data subjektif, Nyonya K mengatakan mengerti tentang penyakit yang dialaminya. Nyonya K mengatakan yakin penyakit yang diderita akan segera sembuh. Kemudian data objektif, raut wajah klien tampak optimis, penyakit yang dideritanya akan segera sembuh, masalah keperawatan tidak ada. 6. Persepsi diri. Data subjektif, Nyonya K mengatakan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesehatan yang dialaminya. Data objektif, Nyonya K tampak menerima dengan lapang dada dengan penyakit yang dialaminya. Masalah keperawatan tidak ada. 7. Peran hubungan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan perannya sebagai ibu dan istri.
Nyonya K mengatakan memiliki hubungan yang baik terhadap suami, anak, dan keluarga. Data objektif, tampak keluarga Nyonya K mengunjungi di rumah sakit. Masalah keperawatan tidak ada. 8. Seksual. Data subjektif, Nyonya K mengatakan organ kewanitaannya tidak memiliki kelainan atau masalah. Data objektif, Nyonya K memiliki anak 1. Masalah keperawatan tidak ada. 9. Toleransi atau coping stres. Data subjektif, Nyonya K mengatakan cemas karena asmanya kali ini serasa sesak dan lama padahal sudah minum obat asma warung. Data objektif, Nyonya K tampak cemas dan takut. Masalah keperawatan tidak ansietas. 10. Prinsip hidup. Data subjektif, Nyonya K mengatakan memiliki prinsip hidup harus lebih baik dari sebelumnya. Data objektif, prinsip hidup yang diungkapkan tampak bersifat positif. Masalah keperawatan tidak ada. 11. Keselamatan atau perlindungan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan memiliki kebiasaan hidup sehat. Data objektif, Nyonya K tampak menyadari penyakitnya. Masalah keperawatan tidak ada. 12. Kenyamanan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan sesak nafas sesak timbul jika cuaca dingin dan terkena debu. Data objektif, Nyonya K tampak lemas, kesadaran kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, pernapasan 32 per menit, cepat dan dangkal, nadi 108 kali per menit, regular isi dan tegangan cukup. Temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. Masalah keperawatan tidak ada. 4. Pengkajian review of system dan pemeriksaan fisik. 1. Sistem respirasi. A. Data subjektif, Nyonya K mengatakan ada masalah sesak nafas jika cuaca dingin dan terkena debu. B. Data objektif, inspeksi dada simetrik kanan dan kiri, palpasi tidak ada benjolan, perkusi suara sonor di kedua lapang paru, auskultasi suara nafas vesikular. Masalah keperawatan tidak ada. 2. Sistem kardiovaskular. Kemudian data subjektif, Nyonya K mengatakan tidak mempunyai penyakit jantung. B. Data objektif, inspeksi ictus cordis tidak terlihat dan tidak teraba, palpasi batas kanan linear sternalis dextra, batas kiri linea miclavicularis sinistra ICS 5, perkusi bed ICS 2, kemudian auskultasi suara nafas wheezing HR 108 kali per menit. Masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. 3. Sistem pernafasan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan tidak ada penyakit persarafan. Data objektif, saraf kranial tidak ada, fisiologis patella, resep bisep, refleks patologis tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 4. Sistem perkemihan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan BAK berwarna kuning keputihan. Nyonya K BAK 3-4 kali per hari. Nyonya K mengatakan BAB berwarna kuning. Nyonya K BAB 1 kali per hari. B. Data objektif, inspeksi tidak ada nyeri tekan pada urinari, palpasi tidak ada nyeri tekan pada urinari, perkusi tidak ada nyeri tekan pada urinari, auskultasi tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 5. Sistem pencernaan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan nafsu makannya tidak berkurang. Nyonya K mengatakan makanan yang diberikan habis. Data objektif, inspeksi abdomen tampak simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan abdomen, perkusi terdapat bunyi pekat pada hati, limfa, pankreas, ginjal, auskultasi bising usus 20 kali per menit. Masalah keperawatan tidak ada. 6. Sistem muskuloskeletal. Data subjektif, Nyonya K mengatakan tidak pernah mengalami nyeri pada muskuloskeletal. Data objektif, inspeksi tidak ada tanda-tanda
penyakit muskuloskeletal, palpasi tidak ada, nyeri, masalah keperawatan tidak ada. 7. Sistem integumen, data subjektif, Nyonya K mengatakan tidak pernah mengeluh penyakit yang berhubungan dengan integumen. Data objektif, inspeksi, tidak ada tanda-tanda penyakit integumen, palpasi, tidak ada luka atau bengkak pada tubuh klien. Masalah keperawatan tidak ada. 8. Sistem endokrin. A. Data subjektif, Nyonya K mengatakan tidak pernah mengeluh penyakit yang berhubungan dengan endokrin. Data objektif, inspeksi, tidak ada tanda-tanda penyakit endokrin. Palpasi, tidak ada pembesaran kelenjar. Masalah keperawatan tidak ada. 9. Sistem penginderaan. A. Penglihatan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan masih bisa melihat tanpa bantuan kacamata. Data objektif, inspeksi, kelopak mata normal, konjungtif, anemia, pupil tampak isokor. Palpasi, tidak ada nyeri tekan pada mata. Masalah keperawatan tidak ada. B. Pendengaran. Data subjektif, Nyonya K dapat mendengar apa yang diucapkan lawan bicaranya. Data objektif, inspeksi, tidak ada serumen. Palpasi, tidak ada nyeri tekan pada telinga. Masalah keperawatan tidak ada. C. Penghinduan. Data subjektif, Nyonya K mengatakan dapat membedakan bau makan dan bau minuman. Data objektif, inspeksi, tidak ada benda asing pada hidung. Palpasi, tidak ada benda asing pada hidung. Masalah keperawatan tidak ada. Pengkajian psikososial. A. Persepsi klien terhadap penyakitnya, Nyonya K mengatakan percaya dan yakin penyakit yang dideritanya akan segera sembuh. B. Reaksi saat interaksi kooperatif. Penjelasannya, Nyonya K mengatakan siap dilakukan pengkajian oleh mahasiswa praktik. Klien tampak kooperatif dengan menunjukkan sikap tersenyum. Masalah keperawatan tidak ada. C. Status emosional cemas. Penjelasannya, klien tampak cemas karena asmanya kali ini serasa sesak dan lama mereda. 5. Pemeriksaan penunjang tidak ada. Terapi 6. Terapi 1. O2 nasal kanul dosis 2-4 liter atau menit. 2. Nebulisasi dengan Ventolin. 3. Salbutamol 3x2 mg. 4. Ambroxon sirup 3x1 CTH. Analisis data atau problem. DS, Nyonya K mengatakan sesak nafas. Nyonya K sesak timbul saat cuaca dingin dan terkena debu. DE, Nyonya K tampak lemah, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler isi dan tegangan cukup. Pernafasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal. Temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. Etiologi, cuaca dingin dan terkena debu mengakibatkan hipersensitivitas, kemudian mengakibatkan stimulasi IgE, mengakibatkan dekadunasi, kemudian melepas histamin, kemudian mengakibatkan batuk berdahak, berwarna putih encer, darah tidak ada. Masalah keperawatan, bersih jalan nafas tidak efektif. 2. DS, Nyonya K mengatakan sesak nafas. Nyonya K sesak timbul saat cuaca dingin dan terkena debu. DO, Nyonya K tampak lemah, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler isi dan tegangan cukup. Pernapasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal. Temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. Etiologi, cuaca dingin dan terkena debu mengakibatkan hipersensitivitas, mengakibatkan stimulus IgE, mengakibatkan degranulasi, mengakibatkan lepas histamin, kemudian mengakibatkan berdahak,
berwarna putih, encer, darah tidak ada. Masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif. DS. Nyonya K mengatakan cemas karena asmanya kali ini serasa sesak dan lama mereda padahal sudah minum obat asma warung. DO. Nyonya K tampak cemas dan takut, kesadaran kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, regular isi dan tegangan cukup, pernafasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius, etiologi cuaca dingin dan terkena debu, hipersensitivitas mengakibatkan kontraksi otot polos, mengakibatkan bronkos asma, mengakibatkan hiperventilasi, mengakibatkan hipoksemia, gelisah, mengakibatkan cemas, kemudian masalah keperawatan, ansietas. Daftar masalah keperawatan: 1. Bersih jalan nafas tidak efektif, 2. Pola nafas tidak efektif, 3. Ansietas. Prioritas masalah: 1. Bersih jalan nafas tidak efektif, 2. Pola nafas tidak efektif, 3. Ansietas. Diagnosa keperawatan: bersih jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan asma, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, 3. Ansietas berhubungan dengan asma. Rencana keperawatan: 1. Bersih jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan asma. NOC label status pernafasan, kepatenan jalan nafas. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, status pernafasan tidak terganggu dengan kriteria hasil indikator frekuensi nafas awal 3 target 4, irama pernafasan awal 3 target 4, keterangan deviasi berat dari kisaran normal 2, deviasi cukup berat dari kisaran normal 3, deviasi sedang dari kisaran normal 4, deviasi ringan dari kisaran normal 5, tidak ada deviasi dari kisaran normal. NIC label manajemen jalan nafas. 1. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 2. Lakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. 3. Buang stres dengan memotivasi pasien untuk melakukan batuk atau menyedot lendir. 4. Motivasi pasien untuk nafas pelan dalam berputar dan baru. 5. Posisikan pasien untuk meringankan sesak nafas. 6. Monitor status pernapasan dan oksigenasi sebagaimana mestinya. Respon: 1. Klien mampu memaksimalkan ventilasi. 2. Klien mampu membuang sekret dengan cara batuk. 3. Klien mampu melakukan nafas pelan. 4. Klien mampu mengatur posisi untuk meringankan sesak nafas. 2. Ketidakefektifan pola nafas. NOC label status pernafasan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan status pernafasan tidak terganggu dengan kriteria hasil indikator frekuensi pernapasan awal 2 target 4, irama pernapasan awal 2 target 4, suara okultrasi awal 2 target 4, kepatenan jalan nafas awal 2 target 4, keterangan deviasi berat dari kisaran normal, deviasi cukup berat dari kisaran normal, deviasi sedang dari kisaran normal, deviasi ringan dari kisaran normal, tidak ada deviasi dari kisaran normal. NIC label monitor pernafasan. 1. Monitor kecepatan irama, kedalaman dan kesulitan bernafas. 2. Kaji perlunya penyedotan jalan nafas dengan okultrasi suara nafas ronki di paru. 3. Monitor peningkatan kelelahan, kecemasan dan kekurangan udara pada pasien. 4. Monitor batuk efektif pasien. 5. Monitor keluhan sesak nafas pasien termasuk kegiatan yang meningkatkan atau memperburuk sesak nafas. 6. Berikan bantuan terapi nafas jika diperlukan. Respon: 1. Klien mampu mengatur nafas dengan teratur. 2. Klien tenang dan cemas yang dirasa berkurang. 3. Klien mampu batuk dengan baik. 4. Selalu memantau batuk klien. 5. Memberikan terapi nafas jika diperlukan. 3. Ansietas berhubungan dengan asma. NOC label tingkat kecemasan. Setelah dilakukan
Asuhan keperawatan diharapkan status ansietas tidak terganggu dengan kriteria hasil indikator wajah tegang awal 3 target 4, rasa takut yang disampaikan secara lisan awal 3 target 4, rasa cemas yang disampaikan secara lisan awal 3 target 4, keterangan berat, cukup berat, sedang, ringan, tidak ada. Nick label terapi relaksasi. 1. Berikan deskripsi detail terhadap intervensi relaksasi yang dipilih. 2. Ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa distraksi dengan lampu redup dan suhu lingkungan yang nyaman jika memungkinkan. 3. Dapatkan perilaku yang menunjukkan terjadinya relaksasi, misalnya bernafas dalam, menguap, pernapasan perut, atau bayangan yang menyenangkan. 4. Minta klien untuk rileks dan merasakan sensasi yang terjadi. 5. Tunjukkan dan praktekkan teknik relaksasi pada pasien. 6. Evaluasi dan dokumentasikan respon terhadap terapi relaksasi. Respon. 1. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 2. Klien mampu menunjukkan relaksasi nafas dalam. 3. Klien mampu rileks. 4. Klien mampu mempraktikkan teknik relaksasi. Implementasi dan evaluasi keperawatan. 1. Diagnosa bersejalan nafas tidak efektif berhubungan dengan asma. Implementasi. 1. Mengatur posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 2. Melakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. 3. Membuang sekret, memotivasi pasien untuk melakukan batuk atau menyedot lendir. 4. Memotivasi pasien untuk bernafas pelan, dalam, putar, dan baru. 5. Mengatur posisi untuk meringankan sesak nafas. 6. Memonitor status pernapasan dan oksigenasi sebagaimana mestinya. Evaluasi. S. Nyanyaka mengatakan sesak nafas. Nyanyaka sesak saat cuaca dingin dan terkena debu. O. Nyanyaka tampak lemah, kesadaran kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, regular, isi dan tekanan cukup, pernapasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. A. Indikator frekuensi pernapasan awal 3 target 4, irama pernapasan awal 2 target 4. P. Intervensi dilanjutkan. Melakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya, memotivasi pasien untuk bernapas dalam, berputar, dan baru, mengatur posisi untuk meringankan sesak nafas, memonitor status pernafasan dan oksigenasi sebagaimana mestinya. 2. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan tubuh yang menghambat ekspansi paru. Implementasi. 1. Monitor kecepatan irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. 2. Mengkaji perlunya penyedotan jalan nafas, okultasi suara nafas rongki di paru. 3. Monitor peningkatan kelolaan kecemasan dan kekurangan udara pada pasien. 4. Memonitor batuk efektif pasien. 5. Memonitor keluhan sesak nafas pasien termasuk kegiatan yang meningkatkan atau memperburuk sesak nafas. 6. Memberikan bantuan terapi nafas jika diperlukan. Evaluasi. S. Nyanyaka mengatakan sesak nafas. Nyanyaka sesak timbul saat cuaca dingin dan terkena debu. O. Nyanyaka tampak lemah, lemas, kesadaran kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, regular, isi dan tegangan cukup, pernapasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. A. Indikator frekuensi pernapasan awal 2 target 4, irama pernapasan awal 2 target 4, suara okultasi awal 2 target 4, kepatenan jalan nafas awal 2 target 4. P. Intervensi dilanjutkan. Monitor kecepatan irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. Memonitor batuk pasien. Memposisikan pasien untuk meringankan nafas. Memonitor status pernapasan dan oksigenasi sebagaimana mestinya.
3. Ansietas berhubungan dengan asma. Implementasi memberikan deskripsi detail terkait intervensi relaksasi yang dipilih. 2. Menciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa distraksi dengan waktu suhu lingkungan nyaman jika memungkinkan. 3. Mendapatkan perilaku menunjukkan terjadinya relaksasi, misalnya bernafas dalam, menguap nafas perut, bayangan yang menyenangkan. 4. Meminta klien untuk rileks dan merasakan sensasi yang terjadi. 5. Menunjukkan dan mempraktikkan teknik relaksasi. 6. Mengevaluasi dokumentasi respon terhadap terapi relaksasi. Evaluasi. S. Nyonya K mengatakan cemas karena asmanya kali ini terasa sesak dan lama mereda, padahal sudah meminum obat asma warung. Nyonya K tampak cemas dan takut, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler, isi, tegangan cukup, pernapasan 32 kali per menit, kemudian tepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. A. Indikator wajah tegang awal 3 target 4. Rasa takut yang disampaikan secara lisan awal 3 target 4. Rasa cemas yang disampaikan secara lisan awal 3 target 4. P. Intervensi dilanjutkan. Meminta klien untuk rileks dan merasakan sensasi yang terjadi, menunjukkan dan mempraktikkan teknik relaksasi pada pasien, mengevaluasi dan mendokumentasi respon dan terapi relaksasi. Evaluasi atau catatan perkembangan diagnosa. Bersih jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan asma. Evaluasi. S. Nyonya K mengatakan sesak nafas. Nyonya K sesak timbul saat cuaca dingin dan terkena debu. O. Nyonya K tampak lemas, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler, isi dan tekanan cukup, pernafasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. A. Indikator frekuensi pernafasan awal 3 hasil 3 target 4, irama pernapasan awal 3 target hasil 3 target 4. P. Intervensi dilanjutkan. Melakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya, memotivasi pasien untuk bernapas pelan dan baruk, mengatur posisi untuk meringankan sesak nafas, memonitor status pernafasan dan oksigenisasi sebagaimana mestinya. 2. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan tubuh yang menghambat ekspansi paru. Evaluasi. S. Nyonya K mengatakan sesak nafas. Nyonya K sesak timbul saat cuaca dingin dan terkena debu. O. Nyonya K tampak lemah, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler, isi dan tegangan cukup, pernapasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, kemudian temperatur suhu 37,3 derajat Celcius. A. Indikator frekuensi nafas awal 2 hasil 3 target 4. Irama pernafasan awal 2 hasil 3 target 4. Suara auskultasi nafas awal 2 hasil 3 target 4. Kepatenan jalan nafas awal 2 hasil 3 target 4. P. Intervensi dilanjutkan. Memonitor kecepatan irama, kedalaman dan kesulitan bernafas, memonitor batuk efektif pasien, mengatur posisi untuk meringankan sesak nafas, memonitor status pernapasan dan oksigenasi sebagaimana mestinya. 3. Ansietas berhubungan dengan asma. S. Nyonya K mengatakan cemas karena asmanya kali ini serasa sesak dan lama mereda, padahal sudah minum obat asma warung. O. Nyonya K tampak cemas dan takut, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, reguler, isi dan tegangan cukup, pernafasan 32 kali per menit, cepat dan dangkal, temperatur suhu 37,3 derajat Celcius.
A. Indikator wajah tegang awal 3, hasil 3, target 4. Rasa takut yang disampaikan secara lisan awal 3, hasil 3, target 4. Rasa cemas yang disampaikan secara lisan awal 3, target hasil 3, target 4. P. Intervensi dilanjutkan, meminta klien untuk rileks dan merasakan sensasi yang terjadi, menunjukkan dan mempraktekkan teknik relaksasi pada pasien, mengevaluasi dan mendokumentasi respon terhadap terapi relaksasi. Itulah tadi laporan kasus saya yang bertema asma. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.